CV Fork Indo Utama sudah didirikan sejak Februari 2013 yang beralamat di Jalan Rose Garden 2 Jakasetia, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dengan visi menjadikan perusahaan IT profesional dengan solusi dan layanan yang optimal dan memberikan layanan dan solusi yang terintegrasi. Dengan misi mencetak pegawai yang kompeten dalam industri IT. Untuk kontak perusahaan, bisa dihubungi di bawah ini. Selamat sore Pak Isram, sebelumnya mungkin dimulai dari perkenalan dulu ya Pak. Boleh diperkenalkan nama lengkapnya, sekaligus posisi serta bisnisnya, baik itu bergerak di bidang apa dan sudah mungkin berapa lama ya. Baik, selamat sore. Terima kasih, nama saya Isram Rasal. Saya di sini mewakili dari CV Fork Indo Utama ya, sebuah perusahaan rintisan gitu ya, rintisan di bidang teknologi. Mungkin waktu awal berdirinya perusahaan ini bergerak di bidang alat berat ya, teknologi alat berat seperti itu. Kemudian seiring perjalanan waktu perusahaan ini juga melayani di bidang bisnis IT seperti itu. Bisnis ya bagi saya pribadi itu tujuan utama dari perusahaan tentu mencari profit ya, profit, uang gitu ya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pendiri juga bagi karyawannya ya. Tidak hanya sekedar uang tapi juga di sini mencari ilmu ya, mencari ilmu bagaimana bisa survive, bisa memuaskan customer ataupun klien seperti itu. Motivasi untuk berbisnis tentunya ya adalah motif ekonomi ya kan, motif ekonomi. Yang kedua adalah karena saya juga profesi utamanya sebagai dosen gitu ya, sebagai dosen di bidang IT ya, lulusan IT. Saya ingin aktualisasi diri gitu ya. Jadi apa yang saya selama ini dapat di bangku kuliah gitu ya, ketika diminta mengajar tentu tidak hanya sekedar teori gitu ya, tapi juga bisa menerapkan dalam bentuk praktiknya. Praktiknya di mana? Berarti di dunia industri kan seperti itu. Nah, jadi kan saya ingin tugas saya sebagai dosen ingin mencetak mahasiswa yang siap kerja di dunia industri. Tentunya saya sebagai dosen juga harus nyicipin gitu ya, nyicipin kalau kerjanya di dunia industri itu seperti apa sih gitu ya. Kebetulan juga di kampus Gunadarma itu memberikan kebebasan dosennya untuk berekspresi di luar pekerjaan utama, namun tentu tidak meninggalkan profesi utama seperti itu. Nah, disinilah di Fork Indo Utama ini saya bisa menerapkan dan coba merealisasikan gitu ya kebutuhan dari klien tersebut. Untuk tim yang pasti backgroundnya itu harus di bidang IT ya. Kalau di Gunadarma sendiri kebetulan di sini ada 2 orang ya yang sedang konsepnya magang gitu ya, magang. Dua-duanya dari jurusan teknik informatika ya, masih tingkat 3. Kalau di backgroundnya yang penting backgroundnya sama gitu. Kemudian ingin mencari ilmu gitu ya, masih haus akan ilmu gitu ya. Ya, karena saya sendiri juga masih dalam proses ya, karena bidang IT itu selalu berkembang. Jadi di sini saya mencari SDM gitu ya, yang siap gitu ya, yang siap memang di bidang IT seperti itu. Oke, kalau dari bentuk usaha ya, bentuk usahanya ini berbentuk CV ya. Nah, saya lupa ya kepanjangannya apa tuh, saya komanditer apa gitu ya, bahasa Belanda itu. Dan bukan PT ya. Alasannya kenapa CV, karena waktu awal pendirian itu terbatas dengan modal usaha gitu ya. Kalau tidak salah, kalau PT itu sekian ratus juta gitu ya. Sedangkan waktu itu modalnya hanya cukup untuk CV ya. Kemudian untuk perizinannya di sini sesuai dengan kriteria itu memang di bidang teknologi informatika, teknologi informasi seperti itu. Untuk organisasi di sini karena masih skupnya kecil ya, masih bentuk CV, karyawannya tidak begitu banyak ya. Saat ini memang posisinya semuanya ya, termasuk saya pun jatuhnya itu sebagai full stack ya, full stack engineer. Artinya apa? Full stack engineer itu kalau di bidang IT ya mengerjakan dari front end, back end, semuanya pokoknya. Yang berkaitan dengan aplikasi semuanya dikerjakan, namanya full stack seperti itu.
Untuk brand ya, brand itu berkaitan dengan image ya. Brand itu bagaimana mengenalkan perusahaan ini. Memang pada awalnya brand ini saya pribadi itu bikin akun Twitter gitu ya, akun Facebook gitu ya, bahkan bikin websitenya juga gitu. Jadi channel sosmednya waktu itu sudah ada gitu ya. Tapi memang seiring jalannya waktu, untuk membangun brand itu tidak hanya posting di sosmed, tapi lebih banyak harus mencari klien gitu ya, mencari relasi bisnis gitu ya. Begitu ada peluang bisnis, kita coba tawarkan perusahaan ini ya. Misalkan ada tawaran bisnis di bidang apa, kita coba tawarkan. Jika memang skopnya masuk di bidang bisnis ini, maka ya akan saya tawarkan gitu ya. Jadi dengan kata lain adalah membangun brand tidak hanya di sosmed, tapi ya harus terjun ke lapangan gitu ya, mencari klien seperti itu. Tadi ya sudah saya jelaskan, sarananya saat ini aktif itu website ada, kemudian kalau nggak salah akun Facebook sudah lama ya, tidak begitu update ya. Kemudian Twitter ya, karena di sini based on produknya custom gitu ya, custom kadangkala klien tidak mau produknya dipublish, jadi hanya dipublish nama klien, jadi tapi nama produknya tidak dipublish seperti itu. Perizinan usaha ya, kalau yang paling gampang ya langsung ke notaris gitu ya. Tapi di tahun ini ya, semenjak Pak Jokowi jadi presiden itu, setahu saya untuk perizinan itu sangat mudah mendirikan CV ataupun PT maupun UMKM. Tapi pengalaman saya dulu waktu itu di tahun 2013 ya atau 2014 itu mengurus perizinannya melalui notaris ya. Jadi dari NPWP, SIUP, TDP dan sebagainya, legalitas perusahaan itu waktu itu diurus oleh notaris. Risiko bisnis itu macam-macam ya. Misalkan kalau ketika pengadaan barang ya, mungkin risikonya kadang-kadang barangnya nggak sesuai gitu ya. Kadang-kadang klien pun ketika minta barang itu mungkin kurang memahami ya barang apa yang diminta. Kemudian ketika disuplai atau dikirimkan ternyata barangnya nggak sesuai, itu juga bisa gitu ya. Risiko bisnis lain ya mungkin dari sisi paymentnya dari klien terlambat gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi modal gitu ya, kadang-kala ada satu barang yang nilainya besar gitu ya, itu perlu modal yang besar juga. Kadang-kadang ada yang modalnya kecil tapi paymentnya dari klien itu lama seperti itu. Dan juga risiko yang paling besar misalnya risiko SDM ya. Risiko SDM dalam arti ya, di tempat saya juga sudah mungkin 2 atau 3 orang gitu ya yang sempat sama saya lama gitu ya, kemudian pindah karena dia dapat tawaran job di tempat lain yang lebih baik. Bagi saya itu nggak masalah gitu ya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Untuk modal saya lupa ya persisnya berapa waktu itu kalau saya patungan antara saya dan beberapa anggota keluarga saya seperti itu. Kalau untuk gajinya kalau untuk magang itu di sini masih setengah dari UMR gitu. Tapi kalau sudah jadi tetap ya diusahakan sesuai dengan UMR seperti itu. Transaksi di sini untuk pembayaran ya dari klien itu biasanya untuk pelunasan invoice transfer ya. Selama ini transfer tidak pernah pakai uang cash, transfer seperti itu. Oke, untuk proposal proyek atau proposal bisnis itu ada dokumen formal ya, artinya dokumen yang harus ada gitu ya, wajib ada ketika pihak vendor gitu ya ingin mengajukan aplikasi kepada pihak klien gitu ya. Saya pribadi sebelum membuat dokumen proposal ya, saya terlebih dahulu menghubungi klien gitu ya, cari tahu ke klien apa saja sih mereka butuhkan gitu ya. Mungkin dari sisi proses bisnisnya seperti apa gitu ya, nanti aplikasinya seperti apa bentuknya gitu ya, budgetnya berapa gitu ya, kemudian harus selesai kapan seperti itu. Jadi ketika menyusun proposalnya pun saya komunikasi dengan PIC gitu ya, jadi saya berdua atau bertiga dengan tim, dengan PIC dari
pihak klien menyusun secara bersama-sama. Kenapa perlu komunikasi? Karena nanti dokumen itu biasanya ya akan disajikan atau dipresentasikan di hadapan para direksi dari klien gitu ya. Jadi ya supaya saya dan dari PIC itu tepat ya menyajikan proposal di hadapan para direksi gitu ya, direksi mereka. Kalau untuk format ya, untuk format proposal itu sudah banyak ya, di Google sudah banyak. Cuma kalau format itu udah banyak, cuma kan tinggal isi. Nah, isinya itu yang perlu digali secara dalam dengan pihak klien. Seperti itu. Tentunya untuk mengikat loyalitas ya adalah kita harus menunjukkan ya bahwa produk ya baik barang maupun jasa yang kita sediakan untuk mereka itu bagus sesuai dengan permintaan mereka gitu ya. Kemudian ya kalau perusahaan pada umumnya itu ada istilahnya namanya entertain gitu ya, entertain. Tapi di masa pandemi seperti ini ya kalau perusahaan besar biasanya main golf gitu ya, gitu, atau mungkin ada konsinyering gitu ya di hotel atau di bagaimana. Tapi kalau di perusahaan kami karena juga budgetnya terbatas, masih perusahaan kecil, biasanya saya gitu ya dengan tim, dengan perwakilan dari klien itu mungkin rapatnya di restoran gitu ya, seperti itu, atau minum kopi bareng ya, seperti itu. Kalau ini ideal itu memberikan nilai proyek yang besar gitu ya, proyek yang besar, pembayaran lancar, kan seperti itu ya. Tapi bagi saya pribadi, kalau klien yang ideal tuh yang continue gitu. Saya lebih suka itu yang nilainya tidak besar tapi continue. Ya, continue itu artinya apa ya? Dia tiap bulan tuh ada order gitu, ada request gitu ya, ada repeat order ya, seperti itu. Ya, daripada satu besar gitu ya, karena saya lebih suka itu beban itu dipecah gitu ya, dipecah-pecah gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga sebagai vendor harus siap dengan permintaan klien. Saat ini bisnisnya lumayan bagus ya, alhamdulillah berjalan lancar. Selama 7 tahun ini ya ada naik turunnya. Mungkin yang paling berasa ketika pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu memang saya merasakan pukulan yang luar biasa gitu ya. Dari sisi pembayaran ya, misalkan waktu itu sebelum pandemi mungkin dari pihak klien itu bisa lancar ya, invoice cair 1 bulan gitu ya. Karena COVID ini agak lama gitu ya, bisa sampai 4-5 bulan baru cair. Tapi saya sih bisa memaklumi karena hampir di semua bidang ya itu terdampak COVID ya, seperti itu. Mentor tuh wajib ya, bagi saya mentor tuh wajib ya, yang bisa memberikan arahan gitu ya. Itu bisa dengan keluarga terdekat kita. Kebetulan saya pribadi di perusahaan ini salah satu mentornya adalah kakak ipar saya ya, karena grup perusahaan kakak ipar saya yang memberikan proyek-proyek ke perusahaan ini. Kemudian saya pribadi juga telah dimentori gitu ya, telah dimentori oleh kedua orang tua saya, karena saya pribadi dulu pernah ya ketika tahun 98 ya ada krisis moneter waktu itu. Meskipun ayah saya seorang PNS gitu ya, tapi di tahun itu ya, pada zaman itu tahun 98 PNS mungkin belum semakmur hari ini gitu ya. Dan saya waktu itu orang tua saya memutuskan untuk membuka suatu usaha gitu ya, suatu usaha warung kelontong. Dan saya sejak itu sudah terdidik ya untuk menjadi seorang bisnismen walaupun masih kecil gitu ya, seperti itu. Ya kita sebagai bisnismen gitu ya harus bisa melihat segala macam peluang gitu ya, peluang bisnis yang ada. Kalau saya pribadi karena bisnisnya diberat di bidang IT, mau tidak mau harus mengupgrade ya, upgrade skill, upgrade kemampuan dengan teknologi yang terkini gitu ya. Jadi misalkan saat ini kondisinya sedang pandemi COVID, maka ketika mendatangi klien ya kita memberikan sebuah solusi bagaimana klien bisa bekerja di masa pandemi dengan menggunakan teknologi informasi, seperti itu. Oke, akhir kata Pak, mohon untuk mengucapkan satu atau sepatah dua kata untuk masukannya bagi mahasiswa Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Untuk mahasiswa TI ya, Gunadarma ataupun jurusan lain, saran saya selama masih kuliah ini, kalau bisa ikut seminar-seminar ya atau course-course yang gratis gitu ya, banyakin sertifikat. Karena bagi saya pribadi itu hal yang salah satu modal yang utama ya.
Kedua juga kalau bisa ikut organisasi atau coba mungkin tanya gitu ya ke omnya atau ke siapa, mungkin bisa dibantu bikin aplikasi apa gitu ya. Jadi memberanikan diri mencari klien sejak usia muda seperti itu. Baik, itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kali ini. Sekian dari kelompok kami, selamat sore. Iya, sorry. Terima kasih. Terima kasih Pak.